Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Budiana Chandra Dewi, MSI, selaku pengampu mata kuliah Kimia Analisis Bahan-Bahan Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Profil Asam Amino Susu Kambing Segar dan Terfermentasi. Lanjut. Yang pertama, pendahuluan. Susu kambing dikenal memiliki kandungan gizi yang tinggi dan nilai ekonomi yang baik. Dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing mengandung protein lemak, mineral, dan vitamin A yang lebih tinggi. Selain itu, susu kambing kaya akan asam lemak rantai pendek seperti kaproat, kaprilat, dan kaprat yang berkontribusi pada rasa khas serta membuatnya lebih mudah dicerna. Kemudian fermentasi susu seperti pada pembuatan yogurt dan kefir dapat memperbaiki cita rasa, meningkatkan nilai gizi, memperpanjang masa simpan, serta menghasilkan produk baru. Proses fermentasi oleh mikroorganisme seperti Lactobacillus casei dapat mengubah komposisi kimia, terutama karbohidrat, menjadi asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang mempengaruhi rasa. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis jumlah dan jenis asam lemak serta asam amino dalam susu kambing yang difermentasi oleh Lactobacillus casei serta mengevaluasi tingkat kesuksesan penulis terhadap minuman hasil fermentasi tersebut. Lanjut ke metodologi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu bahan yang digunakan yaitu susu kambing, eh, yang diperoleh dari Sungai Langka, Bandar Lampung, dan susu sapi diperoleh dari pasar tradisional Bandar Lampung. Kemudian inokulum Lactobacillus casei, MRS Broad, MRS Aga, dan Aquades. Adapun alat-alat yang digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut ada eh, alat kromatografi gas yang berspesifikasi merek Hewlett Package 5890 yang dilengkapi dengan flame ionisasi detektor 60 M Carbowax 20 M capillary column 0,25 mmID dan HP3392A integrator. Kemudian alat selanjutnya yaitu ada HPLC High Performance Liquid Chromatography dengan tipe 1100 agen teknologi Waldborn Germany. Kemudian ada sebuah detektor fluorescence model G1321A dan sebuah diode array detektor model G1315A yang dianalisis menggunakan kolom Zorbach Eclipse AA 150 kali 4,6 mm ID dengan 3,5 mikrometer. Kemudian pelaksanaan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsentrasi dan asam amino susu sapi segar, susu kambing segar, susu terfermentasi, dan susu kambing terfermentasi. Lalu kemudian asam amino diuji menggunakan alat HPLC. Langkah awal yaitu kita lakukan mengenai dengan cara fermentasi susu kambing dan susu sapi. Fermentasi diawali dengan persiapan starter LKC sebagai berikut yaitu kultur bakteri yang akan digunakan yaitu LKC dipindahkan ke tabung reaksi berisi media MRS Brood steril. Dari MRS Brood steril sebanyak satu sampel 1 sampai 2 ounce ditumbuhkan ke dalam susu skim 5% B per V yang telah disterilisasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur ini disebut kultur induk. Selanjutnya dari kultur induk diinokulasikan ke media yang sama, yaitu sebanyak 4% V per V, dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian sehingga dihasilkan kultur antara. Selanjutnya kultur antara diinokulasikan sebanyak 4% V per V ke dalam media yang sama dengan penambahan glukosa 3% V per V untuk mendapatkan kultur kerja. Pada proses pembuatan susu fermentasi, kultur kerja sebanyak 4% V per V akan digunakan sebagai starter atau inokulum. Lanjut. Kemudian fermentasi susu menggunakan kultur LKC mengikuti metode pembuatan Yakult Central Institute for Microbiology Research dalam Narikatsu.
yaitu segar ditambahkan skim sapi dan ditambah glukosa sebanyak 4%. Kemudian campuran diaduk merata atau dihomogenisasi, lalu dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan hingga suhu 37 derajat Celcius, lalu setelah dingin, campuran diinokulasi starter LGC supaya 4% vapor V, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam, dan akan terbentuk susu terfermentasi dengan LGC. Lalu fermentasi susu sapi dilakukan sama seperti fermentasi pada susu kambing pula. Adapun analisis yang digunakan yaitu wool milik kambing plus skim kambing plus skim kambing plus skim sapi, serta penambahan sukrosa sebanyak 4%. Perlakuannya disusun menggunakan faktor tunggal dalam perencanaan terancam sempurna atau RTS dengan dua ulangan, yaitu jenis susu meliputi wool milik kambing dengan kode C1, wool milik kambing plus skim sapi C2, skim kambing plus skim sapi kodenya C3, skim kambing dengan kode C4, skim sapi dengan kode C5. Dalam setiap satuan percobaan yang digunakan adalah 500 mili. Data yang diperoleh meliputi total bakteri asam laktat, pH, dan organoleptik berupa aroma, rasa, warna yang diuji kesamaan regamnya dengan uji Bartlett dan keman dan proses penambahan data diuji dengan uji Tukey. Kemudian analisis asam amino dengan HPLC. Analisis asam amino dilakukan dengan menggunakan metode separasi HPLC yang dilakukan di Laboratorium Pengolahan BPP3B Bogor mengikuti prosedur sesuai jurnal yang diterbitkan oleh Marino et al. Pengukuran asam amino terdiri dari dua tahap, yaitu hidrolisis cair dan derivatisasi. Dilanjutkan analisis kromatografi. Cara hidrolisis cair yaitu menggunakan 5 mili HCl6N yang dipanaskan konstan pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam kondisi vakum. Setelah hidrolisis tabung didinginkan dan campuran disaring menggunakan Spartan HPLC 30 mili mm sharing filter 0,45 mikrometer 30 mili meter dengan spesifik Schkelter dan Squeldese Germany. Selanjutnya diencerkan dengan air 1:20 vapor V sebelum analisis Sebelum analisis dengan HPLC dilakukan derivatisasi dengan O-taldehid atau OPA dan 9 fluoronilmetil kloroformat atau FMOC. Kondisi HPLC yaitu pada kondisi APSI, kolom diatur pada suhu 40 derajat Celcius. Fase mobil terdiri atas 40 mm, NaH2PO4 plus H2, larutan fase A, dan campuran air plus metanol plus asetonitrit dengan perbandingan 10:4 banding 45 V per V sebagai fase B. Kemudian elusi sampel dilakukan pada flow rate 2,00 ml per menit dan total run 30 menit. Fluorescence detector diatur pada eksitasi 340 dan emisi 450. Video dari detektor digunakan untuk menentukan asam amino cysteine pada panjang 338 nanometer. Lanjut, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil asam amino susu kambing segar, susu sapi segar, susu kambing terfermentasi, dan susu sapi terfermentasi. Dari tabel tersebut, pengukuran asam amino diketahui bahwa kandungan asam-asam amino dalam susu kambing maupun susu sapi tidak mengalami perubahan selama proses fermentasi. Diduga bakteri asam laktat mesofilik LGC tidak memberikan kontribusi terhadap hidrolisis protein selama fermentasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar asam amino meningkat konsentrasinya oleh karena adanya fermentasi. Kemudian hasil selanjutnya yaitu berupa nilai pH. Dari gambar tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai pH yang tidak berbeda nyata mengindikasikan jika LKS menggunakan substrat baik yang mengandung lemak maupun protein. Penggunaan komponen protein kemungkinan memberikan kontribusi pada aroma susu yang terfermentasi. Kisaran pH dari semua perlakuan
berada pada pH 3,7 sampai 3,8. Dari data tersebut, jika dibandingkan dengan standar pH produk minuman fermentasi, susu yang berkisar antara 3 sampai 4, hasil tersebut tidak tidak terlalu beda, cukup sama. Lanjut, kemudian rasa. Dari tabel tersebut diketahui bahwa perbedaan skor organoleptik rasa pada masing-masing perawakan di atas disebabkan oleh perbedaan komponen dalam masing-masing produk susu yang digunakan, di mana pada J1 itu rasanya sedikit asam, kemudian apa J2 atau J2 atau wol milik kambing plus skim sapi itu rasanya agak asam, kemudian J3 skim kambing plus skim sapi itu dirasa yang agak asam, kemudian J5 atau skim sapi itu memiliki rasa yang relatif asam. Kemudian aroma. Dari gambar tabel tersebut dapat diketahui bahwa komponen lemak susu memberikan sumbangan terhadap aroma yang disukai penulis. Proses fermentasi dapat mengurangi aroma perengus yang tidak disukai konsumen. Jika dilihat dari kandungan asam lemaknya, kemudian aroma perengus ditimbulkan oleh asam lemak jenuh laurat, miristat, dan palmitat karena susu kambing terfermentasi mempunyai aroma yang sedikit perengus dan komponen asam lemak jenuh laurat meningkat 4 kali jika dilakukan fermentasi. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa em, hasil dari analisis aroma itu pada kode J4 atau skim kambing itu aromanya perengus, paling perengus daripada yang lain. Lanjut. Misalnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari keseluruhan eh, penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kandungan asam lemak jenuh susu kambing terfermentasi meningkat dibanding susu kambing segar. Sedangkan asam lemak tak jenuhnya menurun. Asam lemak linolat tidak ditemukan dalam susu kambing segar maupun susu kambing terfermentasi, tetapi terdapat dalam susu sapi segar. Kemudian kandungan asam amino susu sapi maupun susu kambing tidak banyak mengalami perubahan selama fermentasi dan LGC. Susu kambing terfermentasi juga mempunyai aroma sedikit perangus dan kandungan asam laurat, nitrat, dan permintaan yang meningkat sampai 4 kali. Susu kambing terfermentasi yang disukai konsumen adalah rata-rata yang berwarna putih kekuningan, berasa asam, dan aromanya sedikit perangus. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.